misi sebuah lembaga. Visi misi di sebuah lembaga. Nah, dituangkan dalam sebuah visi misi lembaga sehingga menjadi sebuah ketahanan. Maka ada 3 pilar atau tripusat pendidikan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah pendidikan yang kita kenal tripusat pendidikan. Salah satu di antaranya keluarga. Keluarga ini merupakan tarbiyatul ula, pendidikan pertama di sebuah lingkup keluarga, sehingganya sangat-sangat mendukung terhadap sebuah kegiatan yang ada di sebuah sekolah. Nah, kemudian yang kedua, tripusat yang kedua adalah sekolah. Sekolah dengan aturan-aturan yang memuat, baik itu dalam bentuk tata tertib, disiplin, dan lain sebagainya, sehingganya menjawab dari sebuah pertanyaan, diantaranya bagaimana kalau sekolah tersebut terutama bagi siswanya ini ada yang mencuri. Di situ sudah disampaikan melalui apa? Melalui sebuah tadi sanksi. Namun ada poin-poin tertentu. Kalau jenjang SMP ada poin itu biasanya. Ya, ada poin. Kalau jenjang MI, SD itu belum muncul karena di dominan adalah tentang wali kelasnya yang berdominan. Nah, kalau jenjang SMP itu biasanya ada wali kelas, kemudian juga ada wakil kepala bidang kesiswaan, ada juga pembina OSIS yang saling bersinergi. Sehingga dengan adanya poin tadi, ini dalam rangka meminimalisir, mengurangi tindakan-tindakan yang tidak terpuji bagi peserta didik. Sehingga menjadikan sebuah kekuatan, menjadikan sebuah ketahanan dalam pilar-pilar pendidikan moral, pilar-pilar karakteristik yang ada di sebuah lembaga. Kalau tidak dibuat, ya, maka ketahanan secara non fisik, ya, secara non fisik dalam bentuk apa? Ini tidak nampak akhirnya menjadi bias, ya, sehingga tidak ada yang aturannya. Makanya tadi bagaimana caranya terjadi mencuri segala macamnya, di situ ada poin, misalnya merokok, membawa senjata tajam, bolos, ngobrol dalam belajar dan lain sebagainya, sampai ada poin yang tidak bisa ditolerir lagi, yaitu narkoba. Kalau narkoba udah pasti itu tidak bisa ditolerir, setiap lembaga pasti akan mengeluarkan, karena ini adalah musuh negara. Betul, Pak Mardi? Mana benar? Ya, musuh negara. Sehingganya ada poin-poin tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka membuat ketahanan yang ada di sekolah dalam bentuk ya disiplin. Nah, kemudian masih kaitan kepada lembaga pilar yang kedua, tripusat yang kedua sekolah, ada ketahanan yang bersifat non fisik. Apa diantaranya? Yaitulah peran guru agama. Peran guru agama dalam hal apa? Dalam hal menanamkan karakteristik yang baik dengan siraman-siraman rohani. Makanya di sebuah lembaga baik jenjang SDMI, SMP, MTA sampai SLTA, ya, itu ada bahkan perguruan tinggi ada kegiatan-kegiatan yang mengarahkan para peserta didik secara non fisik, ya, itu dalam bentuk jiwa kerohanian. Makanya ada rohis, rohani Islam, ya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, baik itu karya ilmiah, ya, forum ilmiah, kemudian juga ada yang ekstrakurikuler palang merah remaja, ada juga ekstrakurikuler pramuka. Hal ini mendukung
dalam rangka menjadi sebuah ketahanan sekolah dalam bentuk rohani, kejiwaan, karena di dalamnya adalah bentuk-bentuk atau membentuk dari sebuah karakter seorang peserta didik. Sehingganya secara jasmani, secara fisik bangunan terjaga ketahanannya, secara rohaninya ini diimbangi oleh adanya peran guru agama tadi secara non fisik dalam bentuk menjaga ketahanan sekolah. Sehingganya tadi ada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya tadi Pak Nardi ketika ada masalah kasus yang terjadi, betul ya, tidak serta-merta anak ini ketika melakukan tindakan, ketika poinnya kena misalnya 5, 10 dan lain sebagainya, kena poin yang nanti diakumulasi menjadi 100, maka tidak langsung anak itu dikeluarkan. Tetapi peristiwa tadi yang mencuri di koperasi itu dipanggil orang tuanya, dihadapkan dengan gurunya, ada sebuah saksi, diantaranya sekolah itu biasanya ada CCTV ataupun juga adanya kesaksian dari penjaga toko dan sebagainya. Maka ini masih dibuat katakanlah masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki. Nah, inilah peluang daripada guru agama untuk menuntut itu. Ketika ini terjadi, boleh jadi ada sebuah kelemahan dalam hal bentuk ketahanan secara rohania, ketika ada terjadi seperti itu. Makanya langkah pertama panggil orang tua, kemudian hadapkan dengan anak, kalau jenjang SLTP ada pembina OSIS, ada wakil kepala bidang kesiswaan. Kasus pertama buat pernyataan. Ketika menjadikan lagi, baru ke depannya ada tahap berikutnya SP kedua, ini 2 langkah. Kalau juga berarti nanti ada pelimpahannya ke jenjang lebih tinggi. Kalau itu sekolah, nanti kepala sekolah sudah tidak nyanggup, kembalikan kepada orang tua setelah ada sebuah pernyataan. Artinya hitam di atas putih. Ini mendukung daripada bentuk fisik. Jadi ketika kita keluarkan, ketika sekolah itu mengeluarkan dengan aturan-aturan yang ada, ini menunjukkan adanya kekuatan dan ketahanan sekolah. Kalau itu kita tidak tempuh, maka sekolah ini tidak kuat dan rapuh, artinya gampang dalam bentuk memasuki hal-hal yang tidak baik, tetapi masih dipertahankan. Tapi melalui sebuah proses, tidak ujug-ujugnya, tidak sekaligus, tetapi ada peringatan 1, 2, 3. Artinya ada kesempatan yang diberikan. Begitu pula kalau di pondok pesantren, salah satu diantaranya adalah botak. Itu botak. Nah, sebenarnya semua pendidikan diajarkan pesantren itu positif, tidak ada negatif. Cuma boleh jadi karena masa transisi banyak faktor yang terjadi, bisa jadi tidak ada kiriman, bisa jadi dan lain sebagainya, ada peluang segala macamnya, itu bisa terjadi. Namun pada hakikatnya tidak mengarah seperti itu, semua juga kebaikan, Nah, ini diantaranya. Kemudian yang ketiga, Tribusat yang ketiga adalah pendidikan adalah masyarakat. Masyarakat ini sangat membantu sekali. Masyarakat sangat mendukung sekali terhadap kelancaran sebuah lembaga pendidikan. Di sekolah sudah cukup pertahanannya, baik secara fisik maupun non fisiknya. Secara pagar bangunan sudah dijaga dengan security, secara rohaninya diberikan siraman-siraman, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, itu di lingkungan sekolah. Namun di masyarakatnya ini, sebagaimana Bapak sampaikan, ada 3 bentuk diantaranya pendidikan formal, ada informal, ada non formal, ada formal, informal, non formal. Di antaranya secara informal, non formalnya ini adalah lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung, ini bisa jadi akan mengeluarkan nilai-nilai yang negatif, karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di masyarakat. Tetapi kalau masyarakatnya mendukung dalam hal-hal yang bersifat positif, diimbangi dengan kegiatan di sekolah, kemudian keluarga, insya Allah ini
menjadi sebuah ketahanan, tidak hanya di keluarganya kuat, di sekolahnya kuat, kemudian juga di masyarakatnya juga ikut, maka akan sinergi. Inilah dari pusat yang berangkatnya tadi dari awal pengenalan wawasan Wiyata Mandala. Sehingga apa? Punya peran, punya andil besar. Siapa di antaranya sebagai kunci keberhasilan tidak lain adalah pendidik. Pendidik ini ya guru di dalamnya, baik guru umum, lebih-lebih guru agama harus ada sinergisitas. Bukan berarti tanggung jawab penuh bagi guru agama, ada koordinator tadi disampaikan, ada manajerialnya, ada leadernya, ada top leadernya, sehingga apa? Kalau semuanya bersinergi, tidak saling mengandalkan, maka sistem ini berjalan di bawah akomodir pendidikan guru agama yang mengakomodir daripada guru-guru, sehingganya saling bekerja sama. Di BK saling berkoordinasi, di guru agama saling memberikan masukan, sehingga tidak tumpang tindih, tidak saling merebut sebuah job kerja, tetapi saling mendukung dalam rangka lagi-lagi memunculkan sebuah ketahanan. Ya, itu diantaranya. Baik, sebelum ini silakan ada yang mau ditanyakan? Gimana? Paham? Paham, Pak. Ya, intinya Paham. ya kata kuncinya ya. Jadi tadi pernyataan siapa Rizka kaitkan kepada apa tadi keselarasan ya. Keselarasan tadi ya. Apa tadi Pak Nabi? Ya Pak. Keselarasan apa tadi ini maksudnya? Keselarasan antara guru mata pelajaran atau wali kelas dengan guru bimbingan konseling Pak, secara kepemikiran dan tindakan Pak. Nah, tadi Rizka berjawab tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa berarti tidak muncul ketahanannya. Sementara dalam teamwork harus kerja itu harus selaras. Artinya ada visi misi yang sama. Tujuan yang sama yang dicapai dalam rangka mengantarkan pesan didik, tidak hanya pengetahuan, sikap, juga ada psikomotoriknya. Visi inilah harus sejalan. Ketika kita bekerja di jobnya masing-masing, tetapi ada koordinasi supaya apa? Mencapai suatu tujuan yang sama. Ya, sejatinya harus selaras. Ya, harus selaras, harus sinergi sehingga ketahanannya masing-masing kuat meskipun job description kerjanya masing-masing, tetapi menjadi sebuah tujuannya ibaratnya kerucutnya ke atas, tidak kerucut di bawah terbuka, tapi satu titik, ya satu titik. Saya harus jadi selaras, mengupayakan supaya selaras, mengupayakan supaya sinergi, ini menjadi sebuah kekuatan ketahanan. Ketika sekolah, lembaga ketahanannya kuat, ya. Ini menjadi sebuah sekolah pilihan, menjadi sebuah sekolah yang diidamkan. Karena di dalamnya apa? Terdapat kenyamanan, terdapat ketenangan, terdapat keselarasan, ya dari guru ke siswa, kepala sekolah, semua berjalan bagaikan sebuah saudara, bagaikan keluarga. Inilah yang diharapkan. Sehingganya apa? Ada bentuk tenang dan nyaman di sebuah lembaga, tidak ada sebuah permasalahan, dan itu harus kita tempuh dengan visi misi sebuah lembaga secara sama. Makanya kudu tahu ya di mana mengetahuinya, di awal melalui kegiatan sosialisasi terhadap wali murid atau wali santri, bagaimana dan apa yang dilakukan serta bentuk-bentuk terhadap lembaga ini. Begini, itu sudah disampaikan di sosialisasi awal. Ya, jadi wali murid tidak ada lagi yang menolak, ya, selama itu tidak dalam bentuk kekerasan yang dilakukan, ya, oleh pihak sekolah. Nah, gitu. Ya, kalau tadi ada punishment, hukumannya, ya, misalnya, nah, di situ kan ada poinnya apa? Membersihkan ini kamar mandi atau tadi kita ambil yang positif betul tadi, ya. Menghafal surah misalnya atau kasur boleh ya dengan kesepakatan bersama, ditambah ada yang namanya kontrak belajar ke kelas. Kalau itu kontrak belajar secara lembaga, ada lagi kontrak belajar secara kelas. Kayak kita kan ini ada kontrak belajar ya,
Betul. Kontrak belajar Bapak katakan kalau kita kegiatan Zoom meeting ada toleransi lah 15 menit, kadang-kadang masuk bentar lagi seperti itu. Yang kemudian juga kontrak belajarnya kalau absennya tidak mencapai 80 atau 75%, konsekuensinya tahu seperti itu. Ya, itu dilakukan oleh siapa? Wali kelas. Secara lembaga sudah diterapkan melalui poin-poinnya. Jadi memperkuat sehingga apa? Semakin kuat ketahanan sekolah, baik itu kelasnya juga ketahanan secara umum dari sebuah lembaga. Begitu? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, ya cukupkan hari ini. Ada? Gimana? Cukup, Pak? Cukup. Ya, Cukup. ya cukup ya. Pak Nadi, gimana Pak Nadi? Saya, Pak, cukup, Pak. Siap. Ya cukup. Wah, luar biasa. Lagi tulis di mana nih? Lagi di mana nih? Saya sekarang lagi di sekolah, Pak. Oh, sekolah. Iya, kebetulan tugas di Cinere saya, Pak. Oh, Cinere wilayah saya. Pak Limo cuma saya, Pak. Iya. Ya, kapan-kapan Betul, Pak. di Polsek ya. Ya. Terima kasih semua. Kalau tidak ada yang bertanya, cukup puas ya. Cukup, Pak. Baik, Siap. Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Jadi Makasih. langkah-langkahnya sudah dilakukan. Terima kasih buat minggu depan berarti kita tatap muka ya. Insya Allah, Pak. Ya, Mudah-mudahan. Pak. Ya. Semua, Pak. Kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Sabtu depan silakan dikoordinasikan pemakalah siapa? Sama-sama. Pemakalah siapa? Pak Nardi, pemakalah bukan? Kan, Pak, makalahnya Anu, Pak. Baiklah. Anda. Halo, Pak. Salah, ya. Terima kasih yang belum absen, silakan absen jangan 2 kali. Terima kasih dari pertanyaan segala macamnya sudah Bapak tulis orang-orangnya sebagai partisipasi kegiatan pada hari ini. Ya, saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ano. Coba.